Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan terkait bulan Rajab, bahwasanya bulan Rajab adalah salah satu bulan yang harus kita muliakan. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, beliau mengatakan bahwasanya bulan Rajab ini memiliki 12 nama mulia. Di antaranya adalah Al-Asab. Kenapa dinamakan Al-Asab? Beliau mengatakan li'anna rahmatallahi tasubbu fihi, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat berlimpah ruah di bulan Rajab. Maka para ulama menganjurkan kepada kita, di antara amalan yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak meminta ampun dan taubat kepada Allah dari segala dosa-dosa yang kita perbuat, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, baik yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Sebab baginda Nabi Muhammad yang kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan, beliau tidak pernah sama sekali meninggalkan istighfar. Bahkan beliau pernah bersumpah di dalam Sahihul Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, kata Nabi Muhammad, inni la astaghfirullah wa atuba ilaih fil yaum akthar min 70 marratan. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa faedahnya kita memperbanyak istighfar, memperbanyak ampun kepada Allah, terutama di bulan Rajab yang mulia ini? Maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh sahabatnya Abdullah bin Abbas. Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis yang sahih, man lazimal istighfar, barang siapa yang rutin beristighfar kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja. Allah akan jadikan setiap kesulitan kita ada jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap kesumpekan akan ada kebahagiaannya. Wa rizquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan, anugerahkan dia harta yang halal dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya diceritakan oleh Al-Habib Abdul Qadir As-Segar, beliau mengatakan suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Imam Hasan Basri rahimahullah mengadu tentang problematika dunianya. Wahai Imam, sesungguhnya di tempat kami belum turun hujan sama sekali. Maka Imam Hasan Basri menjawab, kalau begitu bacalah istighfar. Lalu datang laki-laki yang kedua. Beliau mengadu kepada Imam Hasan Basri, wahai Imam, sesungguhnya saya sedang mengalami musibah kemiskinan. Imam Hasan Basri menjawab, kalau begitu bacalah istighfar. Lalu datang laki-laki yang ketiga, wahai Imam, saya sampai detik ini belum memiliki anak karena istri saya mandul. Imam Hasan Basri mengatakan, kalau begitu bacalah istighfar. Lalu datang laki-laki yang keempat, wahai Imam, sesungguhnya tanah yang biasa kami tanam, sawah dan ladang yang kami tanam saat ini tandus, tak dapat lagi tumbuh apapun. Kalau begitu, kata Imam Hasan Basri, bacalah istighfar. Datang laki-laki yang kelima mengadu kepada beliau, wahai Imam, sesungguhnya sungai-sungai di tempat kami, sumur-sumur di tempat kami tidak ada air, kering kerontang sama sekali. Beliau mengatakan, kalau begitu bacalah istighfar. Maka orang-orang yang datang kepada beliau heran, ajibna laka ya Hasan, kullama ja'aka syak faqulta lahu istaghfirillah. Kami heran kepada engkau, wahai Imam Hasan Basri. Setiap kali ada orang yang mengadu problematika masalahnya,
engkau selalu mengatakan kepadanya, bacalah istighfar. Imam Hasan Basri menjawab, aqra'tum qaulahu ta'ala, apakah engkau tidak membaca firman Allah di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 13? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka memohon ampunlah kepada Allah, zat yang maha pengampun. Kalau kita meminta ampun kepada Allah, ayat selanjutnya, yursilis samaa alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat bagi kalian. Wa yumditkum mali wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak keturunan dan harta kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan bagi kalian kebun-kebun yang mana di dalam kebun-kebun tersebut terdapat sungai-sungai. Maka inilah, kata beliau, jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya setiap problematika kehidupan kita, solusinya adalah kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan bertaubat dari segala dosa-dosa kita. Maka itu mudah-mudahan berkah itu semua kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Terakhir, di antara amalan yang dianjurkan pada bulan Rajab adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak sayyidul istighfar. 3 kali dibaca di pagi hari dan di sore hari juga 3 kali kita baca dengan bunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam Sahihul Bukhari dijelaskan, kata Nabi Muhammad, barang siapa orang yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari lalu dia meninggal, fahuwa min ahlil jannah, maka orang tersebut akan digolongkan termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang di malam hari dia membaca sayyidul istighfar lalu mati dalam keadaan tersebut, maka dia akan dicatat fahuwa min ahlil jannah, termasuk golongan penghuni surga. Mudah-mudahan kita semuanya diterima taubat kita, diampunkan segala dosa-dosa kita, dan kita meninggal dalam keadaan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun wa idza qur'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.